Halo Tribuners, apa kabarnya? Pemilu sudah selesai, saat ini masuk pada tahap perhitungan. Proses masih dalam tahap penghitungan suara dan Setribun Senasional masih menggunakan program untuk hari ini adalah Mata Lokal Memilih ya. Karena di 2024 adalah masanya untuk memilih setelah DPR untuk tingkat DPR, presiden dan nanti di akhir tahun 2024 akan memilih pimpinan atau kepala daerah. Nah, seperti itu. Tribuners, di studio Tribun Jabar telah hadir anggota DPRD Kota Bandung, Kang Erwin. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Kang Erwin, jadi sebelum kita membahas tentang yang agak serius ya, Iya. ada fakta yang baru saya dapatkan bahwa Kang Erwin ini selain anggota dewan merupakan Pak RW. Benar nggak sih, Kang? Iya benar. Pak RW ya? Iya. Unik juga nih. Udah 3 periode jadi RW. 3 periode. Iya. Satu periodenya berapa tahun, Pak? 3. 3 tahun. Iya. Sekarang udah 9 ketiga. tahun. 3 tahun. Oke, Pak RW. Gimana Kang ngatur Di- waktunya sebagai anggota dewan, sebagai Pak RW? Nah, Ya kebetulan sebelum jadi dewan saya emang ketua RW. oke, baik. Iya, ketua RW juga sekaligus juga ketua forum RW Kecamatan Kiara Condong. Kecamatan Kiara Ya, Condong. karena kan mungkin orang tahu rumah saya terbuka ya dari pagi kadang jam 5 subuh, kadang Ya. setengah 6 sampai jam 12 malam ya masyarakat siapapun bisa datang ke rumah saya. Oke. Ya baik yang di RW maupun yang di Kota Bandung gitu. Baik. Pada tahu semua. Rasa-rasanya masyarakat yang mengurus administrasi semuanya pada lolos kayaknya, Kang ya. Karena yang tanda tangannya Pak Dewan. Pak RW-nya Pak Dewan. Ya nggak semua harus lolos lah. Auto lolos, Pak. Atau Ya, lancar lah ya. Kita harus Sesuai prosedur ya. memudahkan urusan orang lain supaya Allah juga memudahkan urusan kita. Baik, gitu. tapi sesuai prosedur yang ada Betul, gitu, Pak ya. Betul, Pak. Oke. Baik, jadi Pak Dewan ini dipanggilnya Pak RT atau Pak RW atau Pak Dewan? Kalau nih? di Bandung sih mungkin ada Pak Dewan, ada Kang Erwin. Iya. Kalau di daerah di RW sih manggilnya Pak RW. Pak RW ya. Oke. Tapi pada tahu kan kalau Pak RW-nya adalah seorang anggota dewan ya. Tahu. Oke. Baik. Kang Erwin, ada juga isu atau informasi ya. Baik informasi secara tertulis di media sosial, baliho-baliho bahwa Kang Erwin jadi wali kota Bandung, menjadi Bandung 1, Bandung Wins. Nah, saya lihat-lihat tuh di media sosial ya ada Bandung Wins. Nah, benar nggak sih, Kang? Iya rencana sih. itu? Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan ada ridho Allah. Saya bisa maju di Kota Bandung ini menjadi pemimpin nomor 1 di Kota Bandung. Ya, walau bagaimanapun kita merebut kekuasaan ini tujuannya untuk kemaslahatan umat. Baik. Yang penting nawaitunya ibadah saja kan. Apapun yang kita punya niatkan untuk ibadah kepada Allah. Oke. Baik, berarti kalau diizinkan untuk menjadi wali kota, Kang Erwin ini ya Tribuners sudah merasakan menjadi pemimpin dari tingkat paling bawah, Kang. Iya. Dari RW sudah pernah menjadi dewan dan bercita-cita dan berpengharapan untuk maju menjadi Bandung 1. Seperti itu, Kang. Amin ya, insya Allah. Baik. Dan selama menjadi anggota dewan di DPRD Kota Bandung ya. Nah, seperti apa nih yang menurut sudut pandang dari seorang Kang Erwin melihat lika-liku atau dinamika yang terjadi di Kota Bandung, Kang? Ya alhamdulillah, mungkin berbekal pengalaman dari ketua RW, sekarang juga sebagai anggota dewan, kita sangat paham bagaimana kondisi masyarakat dan kondisi pemerintah Kota Bandung. Jadi ya kita sebagai aspirator dari masyarakat otomatis harus bisa mengakomodir apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut. Kalau dewan ini kan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, semua aspirasi kan banyak yang masuk, Pak. Apalagi di rumah saya siapapun bisa datang. Bisa datang ya? Ya, baik yang mau pakai ambulan, yang mau pakai mobil serbaguna saya, yang mau pindah sekolah, yang mau masuk rumah sakit, yang minta beras, yang TV-nya rusak,
yang minta HP dan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Jadi saya sangat paham sekali gitu. Ada yang minta Bagaimana HP, Pak, ya? saya tahu waktu PJJ saya bagi Oh, 4.000 HP saya waktu itu. 4.000 HP. 4.000 HP saya bagiin buat masyarakat yang tidak mampu. Oke, Waktu oke, itu oke. karena kan kondisi keuangan kita di Kota Bandung waktu itu kita udah ajuin untuk bisa diberikan bantuan kepada pemerintah ya waktu ya kita semampu kita aja kita beli HP untuk ngebantu karena waktu itu kan penting kan handphone ini walaupun hanya handphone murah gitu kan Ya. tapi ya insya Allah bermanfaat lah bisa bertahan sampai 2 tahun waktu itu PJJ itu gitu seperti itu ya kan Oke. kadang-kadang masyarakat ini yang mau masuk rumah sakit yang mau dioperasi yang Betul. pengen UHC yang menebus ijazah kadang-kadang belum paham prosedurnya jadi kadang suka datang ke rumah kebetulan saya di rumah juga ada advokasi ya Ya. ada advokasi yang kita buat ada advokasi pendidikan kesehatan UMKM ya termasuk ambulan mobil serbaguna yang kita gunakan gratis untuk masyarakat Baik. seperti Dari itu. banyaknya Kita juga kegiatan-kegiatan. masang mesin sibel Pak Mesin-mesin di sibel ya? mesin sibel di tiap RW kadang di masjid termasuk kantor kecamatan Kiara Condong bukan dari pemerintah mesin airnya itu dari saya Wah, karena Pak Bu Dewan. Camat telepon waktu itu Mm. katanya mereka nggak bisa wudhu nggak bisa mandi airnya kuning di kecamatan Kiara Condong waktu itu Iya, iya, Bu iya. Camat telepon saya alhamdulillah saya ada rezeki besoknya langsung kita pasang mesin sibel itu ya alhamdulillah sekarang airnya udah bening lah bermanfaat untuk yang datang ke kantor kecamatan. Oke. Baik, Kang Erwin, saya jadi penasaran nih. Dari Ya, berbagai aktivitas yang Kang Erwin lakukan, ya, semuanya hampir 90% dari yang Kang Erwin sampaikan tadi bersentuhan langsung dengan masyarakat. ya. Ya, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, di DPRD Kota Bandung, komisi berapa sih, Kang? Komisi D. Komisi D ya? Ya. Berarti lebih ke pendidikan. Bermitra dengan pendidikan, kesehatan, Hmm. tenaga kerja, kebudayaan, HIP, Oke. ada 13 SKPD lah yang bermitra dengan Baik, kita. baik, baik, baik. Pendidikan ini masalah yang masih cukup jadi Betul, perhatian khusus, Kang ya. betul. Seperti apa, Kang? Kacamata dari Kang Erwin untuk melihat dunia pendidikan khususnya di Kota Bandung ini, Kang. Ya alhamdulillah sih sampai detik ini kita kan udah mengeluarkan perda namanya Perda Kemiskinan. Di pasal 14 itu disebutkan warga Bandung berhak mendapatkan sandang pangan perumahan lah ya. Iya. Waktu itu kita waktu menyelesaikan sebelum ini menyelesaikan penertiban calon harum kemarin. Nah, Oke. terkait pendidikan posisinya kita mempermudah Pak kalau tingkat TK, SD, SMP. Karena kewenangan kita kan sampai SMP. Sampai SMP. Kalau Ya. SMA kan di kewenangan provinsi. Ya. Baik. Jadi kita mempermudah di Perda itu disebutkan warga bisa gratis Pak kalau emang warga tidak mampu. Cukup dengan datang ke kelurahan, dibuat muskol di kelurahan, pengantar dari RT RW masuk di musyawarah kelurahan, anak yang tidak mampu bisa gratis sekolah di Kota Bandung, baik di swasta Oke. maupun di negeri. Kalau negeri jelas gratis lah, Iya, iya. yang di swastanya gitu. Jadi kita cukup sampai ke dinas sosial, dinas sosial keluar surat udah bisa bersekolah gratis untuk Kota Bandung. Nah makanya saya berharap sekali sih untuk SMA juga dikembaliin ke kota kabupaten masing-masing, jangan dipegang provinsi. Kalau saya berharap seperti itu. Jadi kita bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan yang SMA juga. Ya. Tapi sebenarnya kita juga banyak ngurus SMA juga sih. Gitu, Oke, kan, gitu. baik, baik. Cuman intinya yang TK, SD, SMP gitu. Ya. Nah kalau bicara pendidikan ya alhamdulillah sih menurut saya tinggal ini saja. Bagaimana pemerataan pembangunan ya. Karena sekarang ini sangat jomplang. Oh, kasihan gitu, tidak ada keadilan. Makanya saya berharap masalah zonasi khususnya, Kang. kalau saya sih berharap zonasi ini dihapuskan di Kota Bandung. Dihapuskan. Ini. Dihapuskan. Saya minta sempat bicara di media juga. Saya berharap zonasi ini hilang di Kota Bandung ini. Sebelum infrastrukturnya merata ada di Kota Bandung. Betul. Sekarang nggak adil, kasihan. Orang yang pintar, orang yang punya kemampuan akhirnya ya tidak bisa bersekolah yang dia inginkan. Oke. Baik, Kang Erwin, dengan gaya kepemimpinan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Banyak banget nggak sih yang datang ke Kang Erwin untuk minta bantuan atau minta arahan khususnya untuk dunia pendidikan ini, Kang? Banyak. Keluhan-keluhannya. Sehari mah lebih dari 100 ya kalau warga masyarakat yang masa-masa PPDB gitu, Pak. Oh, PPDB mah udah penuh, Pak. Udah penuh. Penuh kalau PPDB, rumah saya penuh kalau PPDB mah. Jadi hari-hari biasa itu Hari biasa 100 orang ya. Bisa-bisa sampai 100 orang ya.
untuk Ada termasuk mengeluhkan ya. waktu kejadian Citarum Harum kan, waktu Mhm. penertiban Citarum Harum banyak sekali korban yang kena Citarum Harum. Tapi Iya, alhamdulillah sudah cair kemarin perjuangan kita iya. semua, udah cair 11 miliar lebih kemarin Oke, untuk keluarga yang terkena penertiban Citarum Harum. oke. Mhm. Baik, Tribuners tadi sebelum, kita wawancara, jadi Kang Heru ini bilang, eee, akhir-akhir ini cukup lelah nih ya, cukup lelah, Iya habis kampanye Pak, habis kampanye. setahun nih. Kemarin lanjut ke DPRD kota atau gimana, Kang? Jadi saya sebenarnya mau maju untuk eksekutif, Eksekutif untuk ya? wali kota. Mhm, Cuman karena perintah partai, mhm. saya harus maju di DPR RI untuk DPR RI, mendongkrak PKB. iya. Ya alhamdulillah sekarang PKB dari 2 kursi udah jadi 5 kursi. Alhamdulillah insya Allah bisa mengusung lah gitu, udah Untuk punya di fraksi. Senayan? Untuk wali kota Untuk nanti, kota ya? ya. Oke. DPR RI juga lolos insya Mhm, Allah, mhm. cuman nggak tahu nomor 1 Habib atau saya nggak tahu, masih dalam perhitungan. Oke, Tapi masih ada dalam targetnya perhitungan. wali kota saya. Oke, baik. Semoga bisa tercapai nih, Kang. Amin. Nah, eee, sudah menjadi RW, sudah menjadi dewan, pernah maju menjadi calon anggota legislatif DPR RI, dan saat ini masih menunggu hasil proses perhitungan nih, Kang. Nah, bagaimana nih ring satunya Kang Erwin? Anak, istri, mungkin orang tua, mertua, atau tetangga. Gimana sih? Ada keluhan-keluhan atau Nggak ada Pak, komentar-komentar nggak, Kang? nggak, kan udah tahu Hmm, bahwa saya orang politik. orang politik. Saya udah dari basic awalnya pengusaha, Hmm, terjun dunia politik. Kan politik ini istislahun nas ila thoriqil bunji dunya wa ukhra. hmm, Politik ini adalah usaha-usaha perbaikan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat adalah politik, Mas. oke. Jadi ya kalau udah terjun ke politik ya emang kita harus memperjuangkan. Hmm, Karena kita juga takut. Saya ketua RW jadi dewan, khuluqum ro'in wa khuluqum mas'un an ra'iyatihi. Seorang pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir atas kepemimpinannya. oke. Jadi ya itu juga hati-hati Hmm, menjalankan amanah dari masyarakat ini. hmm. Ya kalau bicara yang didapat dengan yang dikeluarkan ya sangat jauh lah. DPR Oke, hasilnya DPR dengan yang kita keluarkan gitu. oke, Apalagi ambulan saya kan paling setiap dari pagi sampai malam tidak berhenti. oke. Mm-mm. Dari Dan anak istri gimana, Kang? istri alhamdulillah ngedukung ya. Hmm, hmm. Anak-anak saya ya sekarang udah jadi anggota dewan anak saya. Oh, Anak saya 6 Mas. Yang satu lulusan dari pesantren dari hmm, hmm, Gontor. hmm. Sekarang kuliah di Fakultas Dakwah di UIN sama di Unpas. Dua Double kuliahnya. degree ya kalau istilahnya, Kang. Sekarang udah lolos jadi anggota dewan Lolos untuk Kota untuk Bandung. Kota Bandung. Wah, ngelanjutin ya. Yang kedua sama juga lulusan dari pesantren dari Gontor juga. Mhm, Sekarang di kuliah di UPI mhm. ngambil ekonomi syariah sambil buka perusahaan namanya Snaptation. Dia pengennya Oke, bisnis. oke, bisnis. Sama dagang apa sih, teh kecubit gitulah di tiap-tiap Heeh, banyak lah Pak. heeh. Yang ketiga, yang keempat, lima masih SD. Masih SD. Sama harus masuk pesantren, mungkin persiapan Hmm, masuk pesantren yang iya, iya. ketiga ini. Yang keenam masih kecil. Masih kecil ya. Iya. Oh, berarti itu jadi obatnya Kang Erwin ya, obat lelah ya. Pulang ke Oh, rumah bisa oh melihat ya, anak-anak. ya walau bagaimanapun anak ini kan amanah titipan dari Mhm, Allah ya, yang perlu kita didik karena bekal kita untuk supaya bisa masuk surga Allah lah lewat oke. anak ini. Baik, saya penasaran untuk anak yang pertama nih, Kang. Kang Erwin tadi menyatakan bahwa anaknya sudah, dari perhitungan Ya, ya, dari perhitungan sudah berpeluang untuk ya, duduk ya ya, sebagai, dewan di Kota Bandung. ya. Nah, ini ada arahan khusus dari, bapaknya atau keinginan sendiri atau seperti apa, Kang? Ya kebetulan gini, karena saya maju Mhm, ke tingkat lebih tinggi, kebetulan masyarakat, teman-teman semua, Kang katanya udahlah daripada Akang nggak ada, mhm. anaknya aja supaya saya nanti ke rumah nggak kagok katanya. Oke, baik ya. Masyarakat, sesepuh, tokoh Heeh, masyarakat semua. Ya, terus anak saya suka juga berpolitik, kebetulan dia, karena begini, saya menekankan ke anak saya ini semua, kalau pengen sukses dunia dan akhirat, mhm, harus punya 5 kesadaran, saya bilang seperti itu. Pertama, al-wa'yu ad-dini, kesadaran mhm. untuk beragama. Alhamdulillah kalau untuk beragama, dia kan jebolan pesantren lah, Ya, secara agama udah kuat. Kedua, al-wa'yu al-ilmi, kesadaran mhm, untuk menuntut ilmu. Jadi saya bilang dia makanya udah kuliah ya, 2 kuliah yang dia ikut dan berbagai ilmu. mhm. Yang ketiga, al-wa'yu al-watoni, kesadaran untuk berbangsa bernegara, ya dia masuk di politik. Politik.
Terus yang keempat al-wa'yu al-istimai, kesadaran untuk bermasyarakat. Dia makanya bergaul di masyarakat, berbaur lah. Ngisi khutbah Jumat, Ya. ngisi tausiah anak saya ini kan gitu. Yang kelima al-wa'yu anidomi, kesadaran untuk berorganisasi. Makanya dia masuk di PMII, di Oke. Ansor, di KNPI, suruh bergaul saja. Jadi Ya. kalau anak bisa 5 itu insya Allah bisa sukses dunia dan akhirat gitu. Oke. Saya menekankan anaknya seperti itu, Baik. kedua-duanya gitu. Baik Kang, berarti anak Kang Erwin itu yang pertama yang lolos itu masih di bawah 25 tahun ya usianya Kang? 24 sekarang. 24 ya? 24 Wah, tahun. masuk kategori caleg termuda mungkin ya? Ada yang lebih muda, Ada yang lebih ada muda. yang muda. Putranya adalah Pak, ada katanya 23 tahun. Artinya Ada. masih masuk dalam Ya, kategori kategori muda masih. muda dan masih kalau nggak salah masih milenial ya mungkin ya? Milenial. Kemudian dia ketua ini juga, dia buat organisasi namanya Bandung Win Milenial. Bandung Win Milenial. Lagi demo sekarang katanya terkait Oke. pangan. Oke, terkait pangan ya, yang tiba-tiba melonjak harganya itu mungkin Kang ya. Oke, baik. Kang, menjadi eksekutif nih ya, Ya, nantinya akan menjadi eksekutif. Ini arahan-arahan atau strategi-strategi yang mungkin sudah disiapkan saat ini seperti apa sih Kang? Saya lihat di media sosial sudah banyak apa ya, berkumpul dengan warga menggelontorkan Bandung Win. Nah itu gimana ya Kang? kebetulan kampanye kemarin saya sudah turun di 800 RW. Pas kampanye pileg ini, saya kampanye wali kota. Wah, unik Mungkin nih. bisa lihat di IG saya, di medsos saya turun pileg ini kampanyenya wali kota aja. Jadi sekalian, kan kita tandem ya, Ya. ada caleg kota, caleg provinsi, caleg RI. Tapi saya turunnya wali kota aja yang saya kemukakan gitu. Oke, Udah di 800 RW lah, Ya. udah saya turun ini gitu. baik. Yang penting masyarakat mungkin kan begini, ada kaidah usul fikihnya tasarruful imam ala roya manutun bil maslahah. Seorang pemimpin itu dipilih atau dilihat dari bagaimana sepak terjang kebijakan-kebijakan yang dia buat Pak nanti seperti itu. Kan masih masyarakat menilai seperti itu. Ya. Oke, Kang, pilkada akan digelar di November ya? Iya. Di bulan November. Iya. Artinya tahapan belum Ini dilakukan. masih bingung juga. Ya. Katanya November, katanya ditarik ke September. Wah, Tapi belum jelas juga, tapi kata KPU sih November. Tapi hasil pembahasan di DPR RI katanya ada kemungkinan tarik ke September. Oke, baik. Kang, khusus untuk di Kota Bandung, politisi-politisi atau caleg-caleg itu juga sudah banyak yang mulai dari tingkat DPR RI, provinsi, Kota Bandung sudah mulai nih hampir-hampir mempromosikan dirinya sebagai maju untuk jadi Bandung 1. Iya. Nah, kalau menurut Kang Erwin sendiri nih, gimana nih untuk melihat politisi dari partai-partai lain nih untuk peluang-peluangnya gini? Ya, sah-sah saja sih Sah-sah ya. aja ya. Itu mah hak. Tidak terlalu dini Kang ya untuk Kalau mendeklarasikan malah saya sudah deklarasi 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ambulan saya di brandingnya itu pas saya baru setahun ngejabat anggota dewan udah di branding wali kota. Ya wajar sah saja sih Pak itu mah. Sah-sah saja ya. Sah saja sih. Ya posisinya kan itu penilaian masyarakat nanti. Ikhtiarnya itu kan ini bentuk ikhtiar. Kang, bentuk ikhtiar saja. Saya penasaran juga nih ya. Apa sih sebenarnya yang paling kuat nih dari hati, dari pikiran dari Kang Erwin dari 2 tahun yang lalu sudah menunjukkan bahwa akan maju menjadi Bandung 1. Apa nih sebenarnya yang wah, saya harus maju. Tekad apa nih Kang? Jadi begini Pak, saya punya keinginan pertama di Bandung ini, ya mohon maaf ya gitu ya, sama tidur deh, Ya. keganggu. Saya punya nawaitu bahwa kondisi di Bandung ini sangat parah Pak. Parahnya apa gitu kan Pak. Satu, saya tuh pengen menghapuskan Bank Emok Pak di kota Bandung ini. Iya. Karena kenapa? Saya melihat bahwa sekarang ini sudah sangat parah di masyarakat ini. Bank Emok ini sudah menjadi suatu kebiasaan dari masyarakat meminjam uang riba. Ya. Yang akhirnya mereka
datang ke rumah saya menangis, Pak. Mhm. Tidak bisa bayar, tidak mampu bayar. Dengan bunga yang sangat tinggi, Mhm. dengan penagihan yang, sangat Rawan juga keras, dengan kekerasan, Pak, ya? Iya, kekerasan, iya. lawan gitu. Nah, ini harus ada solusi di pemerintah terkait Mhm. hal ini. Kedua mungkin, bagaimana caranya, ya kalau saya sih sah-sah saja dengan, kita punya APBD 7,2 triliun, insya Allah bisa mengatasi hal itu. Iya. Tinggal bagaimana polanya, kalau saya sih kita memisahkan kelompok fakir, kelompok miskin. Yang fakir biasanya tinggal dengan kelompok miskin. Nah, bagaimana yang kelompok miskin ini kita bantu, yang awalnya mustahik, penerima zakat, Mhm. kita rubah menjadi mujaki, pemberi zakat, dan menjadi tangan di atas. Gimana caranya? Ya bisa dibantu dengan pemberian, pelatihan plus modal dari pemerintah Kota Bandung, Mhm, mhm. yang bisa per kelompok gitu. Atau kalau perlu melibatkan forum RW, libatkan para ketua RW, ketua RT untuk mendata orang-orang tersebut dan menjadi bagian dari pembenahan menaikkan taraf hidup mereka, Pak, UMKM ini. Jadi sekarang ini jangan dibantu aja terus sembako dan lain. Iya. Sebenarnya masih bisa kita tingkatkan taraf hidup mereka dengan diberikan, bantuan termasuk pelatihan gitu. Oke. Satu itu. Yang kedua juga mungkin terkait pendidikan. Ya. Pendidikan, sesudah kita cek bahwa ternyata masih banyak karena pelaku-pelaku anarkis di Kota Bandung ini, banyak orang yang putus sekolah. Oke. Nah, ini harus instan juga para ketua RT, ketua RW, kolaborasi dengan pemerintah, sinergi dengan dinas, untuk mendata. Jadi bukan hanya betul-betul gitu, niat Mhm. ibadah, melaporkan bahwa anak tersebut nggak bersekolah, nggak berkuliah gitu kan gitu. Dan memang perlu kuliah gratis juga dari Kota Bandung, Bawako ini benar-benar bisa dialokasikan. Dan juga mungkin, apa namanya, bantuan-bantuan ini harus satu pintu, Pak, sekarang ini. Mhm. Karena kan banyak yang double, CSR, Basnas, DTKS dari pemerintah, kadang-kadang orangnya itu juga. Nah, ini perlu dibenahi. Kedua, sekarang ini beberapa Perumda kan rugi terus ya. Iya, iya. Sebenarnya saya optimis kalau emang Allah menakdirkan saya jadi wali kota gitu, PAD Kota Bandung ini masih bisa ditingkatkan gitu, pendapatannya. Dari sisi apa nih, Pak, PAD-nya. kira-kira? Banyak, Pak. Hmm. Ya sekarang kayak pasar rugi melulu. Kalau bisa logika masa rugi sih kan Iya, iya, begitu. iya. Terus, apa namanya, dari beberapa dinas ya, ada bank juga dan lain-lain, bisa ditingkatkan lah. Ya dengan berbagai strategi mungkin kan, berbagai kajian ya insya Allah. Mhm. Dan, apa namanya, terkait sampah juga mungkin Mhm. kan. Terkait sampah ini kan sebenarnya solusinya, eee, bisa mudah bisa tidak juga, karena anggaran kita cukup sebenarnya. Kalau ada TPST di tiap kelurahan itu selesai, ya. Jadi sudah Mhm. ada TPST, sekarang kan baru TPS nih, Mhm. di kelurahan ini kalau ada TPST mungkin udah bisa ya pokoknya ada beberapa solusi lah yang kita bisa terapkan untuk Kota Bandung ini. Oke. Baik, Pak. Eee, Akhir-akhir ini ramai nih, Pak, masalah, pengklasifikasian masyarakat. Masyarakat yang ekonominya, yang bisa dikategorikan sebagai orang kaya, menengah, dan yang, kurang mampu nih, Pak. Ya, Untuk orang yang kategori kaya, dari pemerintah ada program relaksasi, ya, ya. Untuk, yang kategori bawah, itu ada, ya, surat keterangan tidak mampu dan bansos dan sebagainya. Nah, untuk yang menengah nih, Pak, ya, banyak yang mengeluh, kita yang menengah ini rasa-rasanya kurang diperhatikan nih sama pemerintah nih. Gimana, Pak, menurut pandangan iya, dari ya Kang Erwin? sebenarnya begini, kita ini banyak mengeluarkan perda, Pak. Mhm. Sebenarnya ada namanya Perda Ekonomi Kreatif. Ya. Di situ, pengusaha-pengusaha kecil, UMKM menengah itu bisa dapat bantuan. Ya. Cuman itu ya saya bilang perda dibuat tetapi aplikasinya masih kurang, Pak, Mhm. untuk ke masyarakat. Nah, itu Ya. yang perlu kita kaji, wali kota ini perlu mengkaji hal-hal seperti itu. Ya. Emang ada kayak sekarang ada Cempor ya, Mhm. Cempor dari Dispora kan ya, program, cuman belum banyak gitu, Pak, gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu kita kaji lebih dalam terkait menumbuhkan ekonomi yang ada di Kota Bandung ini. Iya. Jadi bukan hanya bantuan-bantuan tapi betul tadi kita kaji. Makanya sebenarnya kan begini, berdasarkan pengalaman sebagai ketua RW, kita Ya. tahu nih, oh ini anak muda yang nganggur ini Betul. siapa? Oh ini yang warga tidak mampu ini siapa? Mhm. Kadang-kadang kan bisa berubah. DTKS juga yang awalnya mampu bisa taunya dia malah
tidak tepat sasaran juga banyak Baik. gitu. Banyak yang udah TKS. Nah, yang tahu itu ketua RT, ketua RW, Mas. Itu yang menurut saya perlu dilibatkan. Para ketua RT RW itu dilibatkan dalam hal penyelesaian persoalan ini. Didata dengan benar, kalau emang anak mudanya nganggurnya siapa, kelompok pengusaha ekonomi menengahnya mana, dalam arti kan akan ketahuan. Kalau bisa menengah ke atas sih mungkin mereka sudah settle lah ya. Iya, iya. Tapi yang menengah ke bawah ini yang perlu kita support, kita bantu kan gitu. Makanya saya sempat bicara juga waktu rapat dengan Dinas Tenaga Kerja, harusnya Kota Bandung ini ada kebijakan. Kebijakan seperti apa? Di Bandung ini banyak sekali perusahaan. Harusnya ada regulasi yang dibuat, saya bilang. Ada diwajibkan perusahaan-perusahaan ini merekrut tenaga kerja yang warga Kota Bandung. Sekarang ini kan ada yang kerja dari luar daerah. Ya itu warga Kota Bandung yang menganggur. Coba kalau ada regulasi di pemerintah, jadi yang berKTP Bandung yang bisa kerja dulu diutamakan. Sekarang kan mereka mungkin nggak tahu karena lebih murah atau gimana, kayaknya ngambil dari luar Kota Bandung. Coba kalau ada regulasi yang dibuat mengutamakan luar Kota Bandung yang bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang emang sekarang sangat banyak. Kan banyak sekarang baru-baru kan. Dari mall, Kiara Park dan lain-lain kan sangat banyak. Coba utamakan warga yang berKTP Kota Hotel Bandung juga dulu. Pak ya? Hotel kan sangat banyak gitu. Oke. Kalau ada kebijakan itu menurut saya bisa menolong juga pengangguran di Kota Bandung. Oke, Kang Erwin sebagai politisi, sebagai ya saya bilang juga bisa sebagai tokoh di lingkungan masyarakat, ke masyarakat, siapa nih yang menjadi pedoman dari Kang Erwin dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani dunia politik, dalam menjalani pelayanan kepada masyarakat ini, siapa yang menjadi idola dan panutan? Kalau saya Rasulullah ya. Ya. Kalau saya Rasulullah, makanya kan kalau saya pengen menjadi seorang pemimpin, kata kita harus mencontoh panutan kita, bahwa ada contoh yang diambil Rasulullah ini berdasarkan rekomendasi dari para sahabat Rasul. Yaitu pertama, pemimpin itu harus patonah, harus cerdas. Nah, makanya karena harus cerdas, saya kuliah lagi, Mas. Kuliah lagi. Iya, S1 saya sarjana ekonomi, S2 saya master pendidikan agama Islam, S3 saya ilmu pendidikan. Insya Allah tahun ini jadi dokter mungkin tahun ini. Wah, keren. Kedua harus sidik. Sidik ini apa, Rasulullah itu kan apa yang diucapkannya itu ada tindakannya. Lidahnya ada hatinya. Terus juga harus, ini bukan teori tapi harus dilaksanakan gitu. Kalau bisa mengacu ke sana insya Allah. Terus ketiganya harus tabligh, bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya seorang pemimpin harus piawai juga menyampaikan apa yang jadi keluhan, menerima, seperti Rasulullah seperti itu. Bahasa kerennya public speaking-nya Pak. Nah, public speaking gitu kan. Keempatnya harus amanah. Bisa dipercaya. Terus ada turunan dari sana itu harus tawasud i'tidal, harus adil. Nah makanya kenapa saya juga harus adil? Karena ternyata ada ganjaran, Mas, kalau pemimpinnya adil itu, kata Rasulullah, syab'atu yudiluhumullah. 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya. Fi dilihi yaumaladila, pada hari di mana tidak ada naungan illa diluhu. Kecuali naungan Allah, yaitu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang keduanya makanya suka ngomong ke anak saya bilang wasyabu nasya'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Itu kalau pengen masuk dalam, jadi ada motivasi pemimpin itu. Terus harus tasamu, harus toleran pemimpin ini. Toleransi, ya makanya mungkin di kita ini kan bermacam-macam suku, ras dan golongan. Ya kita harus menyamaratakan, tidak ada perbedaan perlakuan kepada mereka yang datang. Makanya datang ke rumah saya berbagai macam, dari mulai yang baik, yang tidak baik, ada yang minum juga, lain-lain lah, berbagai macam. Kita harus sama menyamaratakan karena kita sebagai anggota dewan harus bisa mengakomodir. Juga terus harus tawajun, berimbang dalam berhikmah. Ya, berimbang hikmah itu kita jangan ngurus masyarakat terus, tapi anak keluarga terlantar, nggak boleh. Gitu. Dan terakhir, pemimpin itu harus berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus berani mereka tuh. Jadi apapun ya, ada yang tempat minum-minum ya saya mah seperti itu. Pokoknya harus berani saja pemimpin itu. Oke, pemimpin ini soleh, tapi kalau tidak berani juga tidak jadi ini juga. Makanya harus berani pemimpin ini. Harus berani Pak ya. Harus berani. Ya kayak Rasulullah kan Sayyidul Mursalin, pemimpin tertinggi umat Islam di dunia. Gitu. Panutannya itu Rasulullah. Tidak akan meleset gitu. Tidak akan meleset ya. Tidak akan ada salahnya. Tidak akan ada salahnya. Ya minimal
nurutan lah walaupun Iya, tidak iya. bisa, tetapi posisinya apa yang menjadi acuan-acuan dari Rasulullah kita jalankan gitu. Karena kita Oke. takut juga saya bilang tadi kan, apa yang saya pimpin saat ini akan dipertanggungjawabkan, Mas. Itu yang menjadi ketakutan kita, Iya. makanya manfaatkan bahwa sebaik-baiknya sekarang ini kan ada khairunas anfa'um linas. Sebaik-baiknya orang itu yang berguna bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang lain. Nah, kita gunakan jabatan ini untuk kebermanfaatan, kemaslahatan umat, untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Ya, Oke. jabatan ini digunakan untuk itu. Makanya tadi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di yaumil akhir nanti atas kepemimpinannya. Itu yang bahaya. Oke. Ya ngapain juga Mas kita punya jabatan kalau masuk neraka mah. Ya Iya. tujuannya kan masuk surga. Oke, oke, Eh, baik. jadi senang di dunia, senang di akhirat kan gitu. Iya, senang di dunia, masyarakat mendoakan Oh pemimpinnya iya, juga itu alhamdulillah ya. kayak yang mendoakan sih. Iya. Banyak yang mendoakan sampai nangis lah Iya, kalau iya, ke iya. rumah saya gitu kan. Oke. Ya kalau Mas lihat di IG sebagai contoh mungkin tiap hari ya ratusan orang lah datang ke rumah saya. Dari subuh itu Iya, iya. 5:30 dari mulai minta beras, dari minta modal dan lain-lain lah gitu. Oke, Kalau baik. bicara itu. Nanti jangan-jangan setelah tayangan ini makin banyak lagi nih, Kang. Gimana nih, Kang? Apa teh? Masyarakat makin banyak nih Oh, datang ada nih. emang Wah, minta banyak. beras nih. Ada Gimana nih? emang banyak. Ya kalau Apalagi ada saya kasih, kalau di enggak masa-masa sekarang kan harga sembako cukup banyak Mas. Yang WA meningkat. juga banyak. Banyak. Yang minta giginya ompong juga minta. Yang minta beli kursi, ya Kursi roda ya. kursi roda. Banyak lah. Ya semampu saya saya tolong lah. Sebatas kemampuan kita tolong. Karena di rumah saya standby. Tim advokasi saya standby. Oke, baik. Kang Erwin, terakhir nih Kang. Terkait dengan keamanan, ketertiban di kota Bandung sendiri. Seperti apa nih Kang Erwin melihat di mungkin 2 atau 3 tahun terakhir? Ya sekarang mungkin udah mulai banyak perubahan Ya. dengan kemarin terjadinya anarkisme ya itu. Sekarang kita kan sudah mulai pemasangan CCTV, Ya. sudah mulai pemasangan PJU kan di tempat-tempat yang rawan, Ya. di tempat-tempat yang gelap, CCTV juga kita pasang. Ya terus juga apa namanya kita juga koordinasi dengan pihak kepolisian, tim Prabu juga sudah turun Sudah kan, aktif lagi ya. sudah aktif lagi ya. Menurut saya sudah kondusif ya, Ya. udah tidak ada lagi hal-hal yang mengerikan dan mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan, apalagi ya kita juga sering Mas ngurusin masyarakat yang gelalut ya kan, urusan dengan kepolisian sering juga. Iya, iya, iya. Cuman kemana kalau nggak salah ada waktu Kapolres pas apa ya, ada kalau masih berantem biasa masih bisa restoratif justice ya dengan kekeluargaan, tapi kalau udah pakai sajam udah nggak bisa itu kan. Oke, harus ditindak tegas dan tindak tegas gitu. Tapi kalau masih anak muda berantem masih tidak sampai penganiayaan berat lah gitu ya. Ya kita lihat dulu persoalannya apa dulu ya. Betul, Saya juga banyak turun tangan juga menyelesaikan hal seperti itu. Yang penting jangan merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa, Pak ya. Betul, Pak. Ya, itu yang paling bahaya tuh. Ya jangankan gitu. Anak saya pernah dipukul. Waduh. Lagi katanya dulu Mas yang ini Pak dipukul katanya, nggak tahu siapa yang mukul ya, mungkin orang Kejahatan nggak pandang bulu juga Pak ya. Ya kan nggak tahu tuh. Iya. lagi jajan gitu. Ya tapi alhamdulillah sekarang dengan banyak laporan dari masyarakat, titik-titik rawan ini sudah banyak dipasang CCTV, sudah pasang PJU. Apa namanya ya kita juga perlu kontrol juga tuh kayak apartemen ya yang udah pakai kenakalan anak-anak remaja kan di sana. Sekarang kita kolaborasi sih alhamdulillah ya dengan Muspika ini semua. Forkominda ini kita sinergitas lah. Ya usah ya emang harus apa namanya harus kompak semua dari tingkat masyarakat sampai ke polisi sampai dewan termasuk wali kotanya harus turun tangan langsung. Oke, baik Pak. Sebagai RW, sebagai anggota dewan, apa pesan-pesan Bapak kepada masyarakat Kota Bandung ya? Secara khusus nih Pak, Kota Bandung yang mungkin di akhir-akhir ini hampir putus harapan atau mungkin dengan permasalahan ekonomi, keluarga, pendidikan, apa nih pesan-pesan penyemangat yang bisa Kang Erwin sampaikan kepada masyarakat Kota Bandung? Silakan Kang. Wasta'inu bisobri wassalat. Selesaikan semua dengan sabar dan sholat. Insya Allah tidak ada beban yang berat kalau emang kita bersandar kepada Tuhan ya, kepada Allah. Juga terus berikhtiar karena saya meyakini bahwa dengan ikhtiar yang maksimal
apa yang kita inginkan pasti bisa tercapai. Mm. Jangan lupa ya terus berdoa ya. Ya. Berdoa karena akan kebuka semuanya dengan doa ini. Karena kalau kita pengen sukses, pertama oleh doa, kedua barokah, ketiga sedekah, keempat ikhtiar. Jadi ini keempat. Oke. Jadi sekarang ini ya mungkin beras lagi mahal, mudah-mudahan saya mendoakan aja semua yang masyarakat Kota Bandung yang lagi kesulitan, ya Allah datangkan min haitsu la yahtasib, dapat rezeki yang tanpa disangka-sangka yang datang dari pintu arah manapun. Oke. Semua harus semangat, semua kembalikan kepada Tuhan, kepada Allah. Insya Allah akan tenang hati ini. Oke. Jangan lupa sholat itu. Oke. Gitu. Kalau tidak ketinggalan sholat saya yakin. Kalau sholat itu terjaga, semua urusan akan mudah. Oke, optimis. Optimis. Dengan sholat semua bisa. Dengan sholat beres dipermudah, semuanya. ya, dipermudah. Pasti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Kang Erwin. Sama-sama. Sukses untuk harapan-harapan ke Amin, depannya. amin ya Allah, amin. Semoga masyarakat juga semakin merasa aman dan nyaman Amin, amin dengan ya Allah. sentuhan dari Kang Erwin. Amin. Ya, baik. Itu tadi Tribuners obrolan saya dengan Kang Erwin, anggota DPRD Kota Bandung, yang secara faktanya juga menjadi ketua RW. RW berapa, Kang? RW 10. RW 10 di Kelurahan Kecamatan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong. Kiara Condong, Kota Bandung. Dan ada keinginan untuk dan harapan untuk maju sebagai Bandung 1. Baik, demikian Tribuners untuk program Mata Lokal Memilih. Saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Terima kasih.